Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan yang minggu lalu harusnya ya, karena ujian kita mengenai untuk UAS minggu depan mengenai analisis regresi dan korelasi. Ini padahal sudah Ibu edit ya, nggak tadi ini ya. Oke, regresi sejarahnya menurut Frances Galton ya, meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, maka distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Jadi maksudnya dia meramalkan ya adik-adik, meramalkan kalau orang tuanya tinggi, diramalkan keturunannya akan tinggi. Ya, bisa jadi ya. Contohnya itu yang di Cina, laki-laki paling tinggi Cina dipasangkan dengan wanita tertinggi di Cina. Jadi anaknya pun tinggi juga. Ya. Cuma tidak melulu seperti itu ya, karena ada teori biologi untuk genetik yang dominan dan resesif. Jadi pada manusia yang tinggi, kemungkinan kalau dominan gennya tinggi akan menghasilkan keturunan yang tinggi. Tapi kalau resesifnya tinggi, ya resesifnya tinggi, tapi dia tampak apa ya? Nyata dalam dunia nyata dia tinggi, cuma dalam genetiknya itu dia resesif tinggi. Apa maksud Ibu Adik? Gen itu kan ada dua ya, ada dominan, ada resesif. Nah, walaupun dia tampak tinggi, tapi gennya itu resesif tinggi, keturunannya belum tentu tinggi. Contohnya itu pada bunga lah misalnya. Ya, pada bunga yang merah, tapi dia dominan merah, disilangkan dengan bunga yang merah, tapi resesif merah. Ya, ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, keturunannya itu tidak merah, ya, tapi merah muda. Nah, dia merah muda dia karena yang satu gennya itu resesif merah, tidak membawa gen yang dominan. Tapi kalau dua-duanya dominan merah, nah turunan pertamanya itu pasti merah, ya karena yang dominan yang dipakai. Nah, tapi ini tidak ini ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga peramalan. Peramalan itu kan ada tingkat kesalahannya kan. Peramalan kan tidak pasti, kemungkinan. Ramalan cuaca, hari ini hujan, ternyata nggak hujan. Ramalannya itu berarti 40% misalnya, mendung saja atau rintik-rintik sedikit. Nah, seperti itu ya, peramalan. Jadi ada peluang dia benar terjadi, ada peluang dia tidak terjadi. Nah, demikian juga analisis regresi. Ini fungsinya untuk meramalkan juga, meramalkan. Contohlah yang nomor 2 misalnya ya. Tadi nomor 1 sudah si Galton, tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Diramalkan kalau orang tuanya tinggi, pasti anaknya tinggi. Nomor 2, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, yang dipengaruhi kan ini ya, konsumsi ya kan. Kayak yang tadi, yang dipengaruhi adalah tinggi anak. Yang mempengaruhi adalah tinggi orang tua. Nah, yang nomor 2, pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang mempengaruhi pendapatan, yang dipengaruhi konsumsi rumah tangga. Nah, ini dia ada hubungan, ada saling mempengaruhi juga. Tidak sekedar hubungan saja ya, maksudnya jika pendapatan masyarakat semakin tinggi, nah, kemungkinan konsumsi rumah tangganya juga semakin tinggi, ya kan? Misalnya kenaikan gaji. Nah, untuk konsumsi per bulannya pasti rata-rata meningkat kan gitu ya. Pembelanjaan rumah tangga makin meningkat. Terus yang nomor 3 misalnya analisis
regresi antara harga terhadap penjualan barang. Ini bisa jadi berbanding terbalik ya. Tapi dia tetap regresi yang negatif. Nah, harga semakin tinggi, penjualan barang biasanya semakin meningkat atau berkurang? Berkurang ya. Misalnya harga cabai Ya, naik. Bu. Nah, harga cabai Karena mahal, Bu. ya, Jarang orang beli. orang malas belinya, walaupun dibeli sedikit. Itu berbanding terbalik. Kemudian analisis regresi tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Makin rendah upah, pengangguran semakin tinggi. Karena orang-orang kemungkinan malas bekerja. Tapi tidak berarti dia pengangguran total, ya kan, ada yang buat usaha misalnya. Kemudian yang kelima contohnya adalah tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Biasanya suku bunga tinggi, maka harga saham juga meningkat. Ya. Analisis regresi nomor 6, biaya iklan dengan volume penjualan perusahaan. Biasanya makin banyak iklan, ya, berarti penjualannya semakin besar, ya kan? Jadi biayai iklan itu untuk media cetak, media elektronik misalnya, sama media sosial. Nah, orang kan semakin banyak mengenal produk tersebut, ya. Kemungkinan banyak mencoba, berarti penjualan barang perusahaan semakin meningkat. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi kan. Misalnya yang nomor 6 lah. Nah, untuk analisis regresi itu ada 2 variabel, Adik-adik. Variabel bebas dan variabel terikat. Mana dia? Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah BX tambah epsilon ya. Epsilon atau error. Error itu nilai residu, nilai sisa, nilai kesalahan. A ini konstanta dari persamaan. B ini koefisien dari X. X-nya variabel bebas yang mempengaruhi Y. Sedangkan Y variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, berarti kan kalau kita input nilai X-nya, maka nilai Y bergantung dari nilai X yang kita input. Kan gitu. Nah, kembali ke contoh tadi, ya, misalnya nomor 6. Nah, di sini mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, ya, Dede? Mana yang X, mana yang Y? Kalau yang nomor 6. Ada yang mau coba jawab? Mana yang variabel X? No, ini yang nomor 6. Biaya iklan atau volume penjualan? Terus mana yang Y? Biaya iklan atau volume penjualan? Tadi X yang mempengaruhi, Y yang dipengaruhi. Ya. Ada yang mau coba menjawab? Pas? Atau kita jelaskan? Dicoba ya, Bu. Kalau salah, nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau yang X? Untuk yang X yang mempengaruhi kan, Bu? Ya. Biaya iklan yang atau Y volume? yang dipengaruhin. Ya. Kalau yang X itu biaya iklannya, yang Y-nya itu volume penjualan pemasaran. Iya, betul sekali. Iya kan, Bu? Karena kalau biaya iklan semakin tinggi, dia penjualan semakin Volumenya semakin, ya. Ya, kalau biaya pengiklanan sedikit, nah otomatis penjualannya juga berkurang karena orang tidak banyak tahu. Ya, tidak ada iklan, tidak ada promosi gitu istilahnya. Nah, itu adik-adik harus bisa membedakan dulu mana yang variabel Y, mana yang variabel X. Kalau tidak bisa membedakan, nanti masuk ke persamaan jadi sulit. Ya. Untuk kesimpulannya nanti jadi susah kita. Siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi. Ya. Harus tahu dulu letak permasalahannya, ya kan. Siapa yang sebagai X, siapa yang Y di situ. Nah, variabel Y nilainya akan diramalkan. Dependent variable. Dependent ini kan bergantung ya.
Sedangkan variabel X itu nilai yang meramalkan. Atau variabel bebas independen, atau pramal, prediktor, atau disebut explanatory atau menerangkan. Ya, itu sudah kemarin juga ada yang bertanya di forum ya. Kemudian untuk scatter plot example, scatter plot titik-titik gambar grafiknya ya. Kalau yang di kiri itu strong relationship, artinya hubungan antara variabel X dan Y-nya itu kuat ya, saling mempengaruhinya kuat. Nah, tapi ke arah yang positif. Sedangkan untuk yang ke arah bawah, ini X dan Y-nya berbanding terbalik. Misalnya yang kayak contoh ini ya, nomor 3 dan 4. Harga terhadap penjualan barang. Harga semakin tinggi, penjualan barang semakin berkurang. Atau upahnya tinggi, pengangguran juga berkurang. Atau upahnya rendah, pengangguran meningkat. Nah, gitu ya. Nah, itu kan berbanding negatif ya. Nah, gambarnya kemungkinan seperti ini. Tergantung tingkat keeratan korelasinya atau tingkat yang saling mempengaruhinya seperti apa. Nah, sedangkan untuk yang kanan itu weak relationship, renggang dia. Saling mempengaruhinya itu agak renggang ya. Tapi tetap ada trennya, ada ke arahnya ada. Nah, cuma dia renggang. Yang bawah juga sama, tapi dia renggang. Nanti di korelasi ada rentang antar korelasi, berapa ke berapa itu ada. Nah, sedangkan untuk yang scatter plot no relationship, ini titiknya acak, tidak membentuk suatu tren. Atau kalaupun dia berkumpul, dia searah sumbu X atau searah sumbu Y. Dia harus miring seperti ini ya, adik. Nah, miring. Linear. Ini persamaan yang linear. Karena persamaan regresi kan dia seperti tadi ya. Nah, ini kan linear ini. Persamaan linear. Nah, sedangkan untuk yang ini tidak linear ya, konstanta. Ini tidak ada persamaan sama sekali. Nah, seperti itu. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan saja. Ya. Terus dalam korelasi tidak ada istilah tergantung dan bebas. Tidak ada variabel X, tidak ada variabel Y dalam persamaan. Jadi dia sekedar nilai R saja nanti. Nilai korelasinya seberapa. Itu aja. Tapi kalau regresi dia ada hubungan pengaruh. Si X mempengaruhi Y. Gitu. Terus dalam regresi terdapat istilah variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung Y dan variabel bebasnya X. Ya kan? Ini kemarin juga ada ya pertanyaan prediktor. Prediktor atau pramal. Kalau Y predikten yang diramalkan. Terus dia stimulus atau kontrol variabel dia yang diinput. Kalau Y kan yang hasilnya. Nah, dibuat dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX ditambah epsilon, error ya. Nah, cara manual ini pakai rumus aja deh. Cari dulu nilai koefisien X-nya yaitu B dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi ini dikalikan dulu ya, si X sama Y baru dijumlahkan, baru dikali N, ini X dijumlahkan, ini Y dijumlahkan. Kemudian ini dikuadratkan dulu, si X-nya, baru dia dijumlahkan, baru dikali dengan N. N itu banyak data. Nah, kemarin juga ada yang nanya, N itu apa Bu? Banyak data. Ya, berapa buah datanya. Kemarin 8 untuk tabel itu ya 8 dibuat N. Kemudian untuk sigma X dikuadratkan, dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, setelah dapat nilai B, baru dicari nilai A dengan sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Ini kita cancel dulu. Ini kan sudah ada di uji hipotesis pertemuan ke berapa itu ya?
7, 9 kan sudah ada ini. Contoh, nah, tapi untuk UAS nanti, adik-adik cukup sampai persamaan regresi saja ya. Apa yang diminta pada soal itu yang dikerjakan. Jadi tidak sampai ke nilai prediksi. Tidak usah nilai prediksinya, tidak sampai uji F, tidak usah. Sampai hitung, T hitung. Cukup sampai persamaan regresi untuk menghemat waktu, ya kan? Ya walaupun dikumpulnya agak lama, besok harinya ya kan. Cuma, nah ini apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Persamaan regresi. Nah, contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data. N-nya 8. Yang 608 sigma Y. 192 itu sigma X. X kali Y ini masing-masing dikalikan 64 kali 20, 1280 ya. Seterusnya sampai dijumlahkan dia 15.032. Kemudian ada X kuadrat, dikuadratkan masing-masing X, baru dijumlahkan 4.902. Y juga sama dikuadratkan, baru dijumlahkan. Ya. Nah, cari koefisien X, yaitu B. Dengan rumus yang tadi, nah ini ada yang keliru ya, Dedek. Ini harusnya 608. Kemarin juga ada yang nanya. Ya, 192 dikali yang ini ya. Seharusnya 608. Nah, ini cari lagi, betul nggak segitu B-nya. Setelah diperoleh nilai B, baru dicari nilai A. Dapat A-nya 40,082. Nah, diperolehlah persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX tambah E. Ini error atau epsilon tadi ya. Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X ditambah E. Ini nilai prediksinya tidak usah diikutkan. Nah, nanti ada Bu, pertanyaan. Dina mau nanya, boleh, Bu? Iya, silakan. Itu kan yang tadi kan, Bu, itu kan ada kan rumusnya. Gimana tadi itu? A sama dengan sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Nah, kalau misalnya N-nya itu bisa dibagikan ke sigma Y gitu kan, Bu. Misalnya nih nilai sigma Y-nya ini 91, terus nilai N-nya itu 7. Nah, 91 kan bisa tuh kan, Bu, dibagi 7 hasilnya 13. Itu bisa, Bu, pakai kayak cara gitu, dicoret gitu? Nggak boleh. Tidak nggak boleh ya. Bu. Karena ada kurang, operator kurang di sini. Kalau dia operatornya kali, boleh. Misalnya 81 lah ya. Kali misalnya 2 kali 4. Nah, per 9. Misal. Ini boleh dicoret, Adik-adik. Boleh. Tapi kalau dikurang, itu nggak boleh. Ini kurang. Saya 2 kali 4. Nah, ini nggak boleh. Ini kan dikerjain dulu ya. Ini kan dikerjain dulu Oh, nih. iya. Nah, tidak boleh dicoret dengan 81. Nggak boleh. Bisa ya? Oke, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Nah, jadi jangan sampai ada kesalahan perhitungan. Karena ada operator kurang di sini. Kirain boleh kan, biasa kan kalau ngerjain kan boleh coret atas coret bawah kan, Bu. Nggak memperhatikan kalau itu kurang iya. gitu. Kalau dia perkalian boleh, tapi kalau dia pengurangan, penjumlahan tidak boleh. Bisa? Oh, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Ini kita ambil screenshot-nya dulu, Adik. Silakan diaktifkan sebentar. Oke, ini 00 kunci. Ya nggak apa-apa lah ya. Sudah malam. Seharusnya ini kan jam ISA-nya kan udah jam 8 kurang ya, Dedek. Nah, jadi minggu depan, oh ya nggak ada Zoom lagi sih. Nggak apa-apa. Tadi ada pekerjaan sedikit untuk yang kelas sebelumnya, makanya gue agak waktunya ditambah. Sebentar ya.
Ini kenapa Hairul Panda dimatiin lagi? Ya nggak apa-apa lah. Paling tidak dibuat foto ini ya, supaya nampak orang hitam. Oke, kita masuk ke bukti. Jadi hari Selasa depan kita sudah UAS. Jangan lupa untuk BPP-nya ya, Dedek, supaya tidak BB absennya. Kalau BB nanti bisa susulan lagi, ya kan? Daftar lagi. Repot kan jadi. Oh ya, ini dihapus dulu. Ini sampai situ saja ya, sampai di persamaan regresi. Untuk uji T, uji F tidak perlu. Ya. Kecuali kalau ditanya korelasi dan determinasi, baru pakai rumus. Ini tidak usah dipakai. Kemudian yang berikut untuk kemarin tugas juga sudah. Nanti yang berapa masih kurang tepat. Kemudian yang berganda. Kalau yang untuk berganda, ya variabel X-nya itu lebih dari 1 ya, adik-adik. Caranya sama. Nah, bedanya itu variabel X-nya lebih dari 1. X1 ada, X2 ada. Nilai Y-nya seperti ini. Contohnya di slide 47. Nah, untuk persamaannya itu di sini dia pakai SPSS. Tapi kita bisa menggunakan rumus ya. Sayangnya tidak ada pula di sini. Nggak ada. Ibu ada file lain. Coba. Mana ini? Share screen. Tapi nanti Ibu share juga di grup ya. Karena pada slide itu tidak ada cara untuk menentukan variabel X1 dan X2 ya kan? Untuk regresi berganda. Kalau untuk mencari yang A ada, tapi kalau untuk yang B dia pakai SPSS. Boleh ya, jadi kalau mau pakai SPSS untuk ujian boleh saja, tapi di screenshot menggunakan Word nanti ya. Screenshot. Ini masih yang variabel X-nya 1. Nah, ini ya. Ini nampak, adik-adik, yang saya share ini. Regresi linear berganda. Nampak ya? Nampak. Oke. Nampak, Bu. Nah, ini ada 2 variabel bebas, X1 Nampak, dan Bu. X2. Dan 1 variabel tak bebas, Y. Nah, koefisien X1, B1, koefisien X2, B2. A-nya itu sama kayak tadi, konstanta. Ya. Nah, caranya dia pakai sigma seperti ini. Tapi nanti saya sharekan di grup. Adik-adik boleh, ini kan ujiannya open book. Nah, boleh lihat di internet contoh-contoh untuk yang berganda, itu boleh saja. Kan tidak harus dari file kita. Ya kan? Kalau mahasiswa kan begitu. Ya. Dia cari sendiri. Karena pembelajarannya itu 75% belajar sendiri. 25% dari dosen materinya. Nah, ini untuk yang berganda. Nanti ada yang kurang jelas, saya screenshot yang bawah. Ini sambungannya ya. Tahu nggak jelas nanti. Oke, terus contoh. Contoh-contoh. Nah, Dedek cari sendiri contohnya nanti. Nah, di sini dia pakai eliminasi. Boleh, atau ya eliminasi sih caranya. Cara yang manual eliminasi ya. Nah, sedangkan untuk
korelasi, nanti ada soal mengenai korelasi. Adik-adik cari, rumusnya sudah ada di slide kita. Coba lihat dulu ya. Ada tidak? Jangan-jangan nggak ada rumus. Korelasi itu hubungan antar dua variabel. Cukup hubungan saja, adik-adik. Walaupun di situ ada hubungan yang saling, ini hubungan yang simetris, sifat kebersamaan saja ya, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ada hubungan kausal yang mempengaruhi satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel dia tidak variabel bebas dan terikat, ya. Bisa jadi ini antara X1 dan X2. Karena yang mempengaruhi X dan Y, X terhadap Y itu analisis regresi, ya, bukan korelasi. Kemudian korelasi juga ada yang interaktif atau timbal balik. Nah, koefisien korelasi R kecil simbolnya itu terletak antara -1 dan 1. Negatif itu yang tadi hubungan timbal balik itu ya, yang hubungannya berbanding terbalik. Contohnya upah makin tinggi, pengangguran makin berkurang, atau harga semakin tinggi, penjualan berkurang. Nah, itu yang negatif. Tapi dia tidak pernah kurang dari -1. Nah, untuk yang bernilai positif itu tidak pernah lebih dari +1. Hah? Lucu kali, Bu. Kenapa? Oh, di-mute-kan dulu ya. Oh iya, Bu. Nah, ini ada tingkat hubungan antar korelasi ya. Di sini ada yang keliru, adik-adik. Ini boleh kalian hapus. Harusnya 1,00 ya. Tapi di slide kita dia 0,1. Sama seperti yang nomor 1. Nah, ini diganti harusnya 0,8 sampai 1,0. Sangat kuat. Atau dari 0 ke minus 0,199 berarti dia sangat lemah. Walaupun dia bernilai negatif. Bernilai negatif itu maksudnya arahnya saja. Untuk Bu, korelasinya. slide-nya nggak nampak, Bu. Oh iya. Sebentar. Ini harus dikeluarkan dulu. Bentar ya. Oke, saya keluarkan, baru masuk lagi. Nah, ya. Udah, nampak? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, Nampak, Bu. korelasi itu pakai rumus Pearson product moment. Di SPSS ada, di Excel juga ada. Rumusnya tidak ada di sini. Saya pakai rumus yang di file lain ya. Itu korelasi linear berganda. Yang di soal kita itu korelasi linear sederhana. Jadi Ibu kirim rumus yang korelasi sederhana ya. Korelasi linear ini yang nomor 3. Nah, ini rentangnya tadi sudah ada di slide kita. Rumusnya itu R kecil ya. Nah, ini ya. R sama dengan N kali sigma XI YI dikali sigma XI dikali sigma XI kali YI sigma YI dikurang N kali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Ini mirip kayak koefisien B tadi ya. Tapi yang bawah dia pakai akar. Kalau B tadi dia nggak pakai akar bawahnya. N kali sigma X kuadrat. Mirip. Ini mirip sekali rumusnya, tapi dia nggak pakai akar. Kalau yang B. Kalau yang R ini ada. Nah, ini saya screen. Ini di ujian dipakai ya, adik-adik. Oke, Ibu jelaskan yang ini. Itu kayak mana tadi bacanya, Bu, rumusnya, Bu? Tunggu. Yang R tadi, yang R sama dengan R sama dengan X. N kali sigma XI YI, I-nya jalan dari 1 sampai N. Data kita kan 8 misalnya kan. Berarti Ya. X1 kali Y1. Ini di tabel lah, Dedek. Buat dulu tabelnya. Kayak tadi juga, tabel yang dipakai itu sama. Tabel yang regresi linear juga.
Oh, kayak persamaan regresi dong. Ya, tabelnya itu juga. Nah, tabelnya ini. Kan ini ada nih, sigma X. Sebenarnya I itu boleh dihilangkan saja ya. Ini kan Oh, sebenarnya sama boleh kayak saja. rumusnya kayak gitu ya. Seharusnya pakai. Tapi untuk mempermudah perhitungan supaya nggak bingung. Nah, contohnya inilah. Kan ada X, Y, I-nya kan. Ini. Iya. Nah, di tabel dia nggak ada. Sigma X, Y saja. 232. Nah, tetap di sini dibuatnya 232 kali 5. 5 itu datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya sama aja kan, Bu? Sama Tetap aja. sigma X Iya. itu ya nilainya tetap segitu. Iya. Rumus yang tepat itu, yang benar itu ini. Cuma untuk mempermudah perhitungan, dia nggak ditulis di sini. Paham ya, adik-adik? Ya, Untuk paham. tabel, dibuat seperti ini saja. Tidak usah pakai I. Tapi kalau untuk rumus, boleh dibuat. Boleh tidak. Ya. Dibuat Jadi ya supaya... rumus korelasi tadi kayak mana, Bu? Nah, ini rumus yang B ya. Tidak pakai akar di bawah. Terus yang bawahnya juga berbeda kan. N kali sigma X dikurang sigma X kuadrat. Nah, kalau yang korelasi, nah ini dia. Atasnya sama. Bawahnya saja yang berbeda. N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini kan beda ya. Ini sigma X-nya dikuadratkan. Yang ini X kuadrat sigma kan. Baru dikali N. Nah, baru dikerjakan terlebih dahulu. Sebelahnya ini dikali juga. Ya. Ini N sigma Y kuadrat. I-nya nggak saya baca ya, supaya nggak bingung. Ini juga sigma Y dikuadratkan. Berarti disigmakan dulu, baru dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan dulu, baru di sigma. Di jumlah. Ini sama ya, Dedek. Cuma bedanya ini X, yang ini untuk Y. Itu akarnya untuk satu aja apa semua Ya, tuh, Bu? untuk semua, untuk semua. Semua. Ya. Iya. Jadi mana coret-coret. Ini kerjakan terlebih dahulu, ini kerjakan terlebih dahulu, baru dikali, baru diakarkan. Oh iya. Nah, Ya, Bu. misalnya ini A hasilnya, ini hasilnya B misalnya. Berarti kan akar A kali AB. B. Iya. Ini untuk X, ini untuk Y, sama. Tapi hati-hati pada tabel ya, harus teliti melihat tabel. Oh ya, tadi ada determinasi. Nah, untuk soal UAS juga ada determinasi. Nah, rumus R, determinasi itu R besar ya. R besar sama dengan R kuadrat. Jadi diperoleh dulu korelasi, baru dikuadratkan, itulah determinasinya. Nah, si determinasi itu menyatakan ukuran proporsi. Nanti ada soal mengenai kesimpulan. Nah, buat kalimatnya seperti ini. Nah, paham ya, adik-adik? Oh, contohnya ada di bagian bawah. Nah, ini. Diperoleh R determinasinya R kuadrat, R kecil kuadrat ya. R kecilnya dapat 0,9857. Dikuadratkan dia 97%. Dia dalam persen menunjuk R besar determinasi 97 derajat menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai perubahan Y yaitu volume penjualan dapat dijelaskan oleh X yaitu biaya promosi melalui hubungan linear. Ya, proporsi keragaman ada kata seperti ini. Nah, sisanya 3% dijelaskan oleh hal-hal lain. Saya adik-adik itu saja untuk materinya ya. Pertanyaan di forum boleh, pertemuan hari ini boleh, yang Ibu jelaskan barusan pertemuan 14. Nggak apa, silahkan. Oke adik-adik, bisa ya. Untuk pertanyaan boleh lanjut di forum diskusi. Jika ada masih kurang jelas untuk kisi-kisi maupun untuk pertemuan hari ini. Hari ini kan harusnya statistika non parametrik. Itu dibaca saja untuk
tambahan keilmuan supaya bisa memahami lebih baik lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, silakan. Mil. Korelasi tadi, Bu. Saya mau tanya. Iya, boleh. Yang satu Korelasi tadi kan ya silakan, Khairul Panda. tadi kan korelasi rumusnya tadi N kali sigma XY Ya, dikurang dikurang sigma X dikali sigma Y per N lagi, Bu. Enggak ya? iya, akar dari. Oh, akar dari, bukan N lah. Bukan, kan ada saya share di grup ya, lihat di grup WA. Iya, iya, Bu. Ada di grup WA kita. Oke, untuk pertanyaan lain boleh di forum diskusi saja ya. Ya, Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.